kasih untuk Bapak dan Ibu yang ada di Gold Gym Indonesia dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Saya pernah mendengar ada orang bijak mengatakan begini katanya, mengerti tapi tak pernah mencoba itu sama halnya dengan pohon tak berbuah. Jadi apa yang disampaikan Pak Antoni soal tadi understanding your customer, mungkin banyak yang sudah kita tahu. Jangan-jangan kita malah belum pernah mencoba, kita bagikan pohon tak berbuah begitu ya. Tapi oke, mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan orang-orang yang terus-menerus melakukan dari apa yang sudah kita mengerti tadi. Yang terus berbuah. Dan terus berbuah. Bukan cuma menyerap gitu ya. Sekarang kita akan tambahkan lagi ilmu kita. Pak Antoni tadi sudah janji sama kita untuk membahas tentang step-step atau langkah-langkah apa yang bisa kita jadikan dasar ya untuk bagaimana memahami customer kita. Silakan Pak. Susah nggak Pak? Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu ya? Tergantung ya? Tergantung cara silakan kita. Pak. Saya teringat, saya mau cerita dulu sebelum saya sharing bagaimana kita membuat understanding customer kita. Saya ingat waktu ada satu kisah yang sangat menarik dari the best salesman in the world, Joe Girard. Saya sangat terkesan dengan orang ini karena dia mengajarkan dengan luar biasa. Dia tidak pernah dapat pendidikan formal, dia tidak pernah belajar tentang sales, tapi karena kehidupannya akhirnya dia tercatat dalam catatan rekor sebagai salesman terbaik di dunia. Dan pernah ada satu hal yang sangat menarik soal understanding customer. Jadi suatu kali dia harus menjual. Ceritanya si Joe Girard ini menjual mobil. Dan satu hari dia melihat seorang customer datang dengan baju putih-putih. Karena memang pendidikannya dasar, dia memang tidak punya pendidikan gitu. Jadi seringkali susah membedakan. Dia pikir karena baju putih, dan dia seringkali lihat orang kalau baju-baju putih adalah dokter di rumah sakit. Maka dia bilang, oh Bapak dokter ya? Ya, si pria ini tertawa, oh bukan. Dia bilang, hanya kebetulan baju saya putih. Tapi ini adalah baju para penjual daging, penjagal daging. Oh, kata si Joe Girard, oh maaf gitu ya, saya pikir Anda dokter karena saya kebiasaan kalau ketemu sama orang baju putih itulah dokter. Lantas kemudian yang menarik adalah si pria ini mulai menceritakan bahwa dia lagi butuh mobil. Dan satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Joe Girard sebagai penjual yang luar biasa adalah dia bilang, Pak, saya nggak tahu seperti apa mobil yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan Anda. Boleh nggak? Saya kebetulan punya waktu sekarang, yuk. Kalau punya kesempatan, saya ingin datang ke tempat Anda untuk mengetahui kira-kira seperti apa pekerjaan yang Anda lakukan. Supaya saya tahu mobil seperti apa yang kira-kira cocok untuk Anda. Dan singkat cerita, si orang ini kemudian membawa dia ke tempat jualannya, tempat dia biasa menjagal, memotong daging dan sebagainya. Di situ dia melihat dan hey, yang luar biasa adalah bukan saja si Joe Girard berhasil menjual mobilnya kepada si orang ini. Ternyata teman-teman yang lain yang mendengarkan presentasi dia, pada saat itu juga punya kesempatan untuk beli dari dia. Jadi ada satu pelajaran yang saya pikir, wow bagus sekali, soal understanding customer. Maka kalau kita mau bicara soal bagaimana understanding customer yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di Gold Gym Indonesia maupun yang ada pemirsa yang ada di yang sedang mengikuti acara ini, memang kita seringkali mengatakan bahwa saya nggak jualan kok. Tapi hey, sekali lagi yang kita sebut dengan customer adalah siapapun pihak lain yang berhubungan dengan kita, yang dimana kita punya kepentingan dengan orang tersebut. Itulah customer kita. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, mestinya tahu dong, apa sih demografis dari customer kita, apalagi customer itu adalah customer yang penting. Minimal tahu dong, ya tinggalnya di mana, posisinya apa, berapa sih anaknya buahnya dia, siapa sih atasannya dia, apa sih sebenarnya, mungkin data sampai seperti kayak ulang tahun dan sebagainya. Itu data demografis, yang hal kecil tapi kadang-kadang ini penting, ya. Kalau itu aja kita nggak hafal, gimana kita mau masuk dan berinteraksi dengan customer-customer seperti itu. Yang kedua adalah sifatnya lebih psikologis. Psikologis ini lebih menyangkut soal kesenangan, hobi. Saya pernah mendengar satu kisah yang sangat menarik tentang seorang medical representative yang sampai seorang dokter itu tidak mau melepaskan dia karena begitu bagusnya, dan dia punya hubungan interaksi yang sangat menarik dengan dokter ini karena dia tahu bahwa dokter ini setelah operasi dan sebagainya senangnya nasi pecel gitu. Jadi ketika dia punya kesempatan, ya datang ke ini, mampir lewat rumah sakit ini, dia bawain nasi pecel. Ya kita bisa mengatakan, wah ini model penyuapan ini, ya. Tapi maksud saya gini, soal menyuap atau tidak, kan tergantung apakah ketulusan kita gitu.
Tapi saya pikir toh setiap dari kita pun kadang-kadang senang kok gitu. Ada orang yang mengingat kesenangan kita, ada orang yang mengingat hobi kita. Dan berapa sih harganya sebuah nasi pecel seperti itu? Mungkin si dokter itu pun tidak sempat untuk membeli nasi pecel gitu. Tapi intinya adalah bahwa si salesman ini mengingat, si medical representative ini mengingat bahwa kesenangan dokter ini kan menunjukkan bahwa dia punya perhatian gitu. Dan setiap orang secara manusiawi, Anda, saya, dan kita semua senang kan kalau kita diperhatikan gitu. Saya pikir ini adalah bahasa yang sangat manusiawi. Cuma kadang pertanyaannya apakah kita mengingat gitu. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang penting yang memberikan bisnis kepada kita. Better we really remember mereka-mereka ini. Apa kesenangannya, apa hobinya, apa minatnya, apa nilai-nilainya, apa prinsip-prinsipnya. Dan itu membuat kita tahu rules-nya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kalau kita diskusi dengan orang-orang seperti itu. Itu psikologisnya. Nah, hal yang ketiga yang saya katakan yang penting yang perlu kita ketahui tentang customer kita adalah yang saya sebut sebagai cool button. Ya, ini pelajaran di dalam kecerdasan emosional dikatakan begini. Setiap orang punya yang namanya hot button dan cool button. Hot button itu kalau sesuatu yang kita dalam bahasanya kecerdasan emosional itu apapun yang kalau kita bahas, kita diskusikan, kita bicarakan orang itu kesel, jengkel, itu hot button, ya, panas gitu, ya, nggak boleh disentuh. Kadang-kadang kan kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Kita bahas, kita diskusi, ya. Dan tahu-tahunya kita salah, ya. Saya pernah seringkali, itu sebabnya akhirnya saya sangat menjaga soal ini, ya. Ketemu sama seorang wanita, ibu-ibu kebetulan, ya. Lalu saya bertanya, "Ibu, sudah berapa bulan?" gitu. "Berapa bulan?" Ini lagi gendut, bukan bulan-bulanan, ya. Ternyata saya pikir dia hamil dan ternyata itu lagi dalam posisi gendut, ya. Itu sebabnya saya berjanji pada diri saya untuk hati-hati karena itu hot button orang, ya. Tapi di sisi lain ada yang namanya cool button. Cool button itu sesuatu yang kalau kita bahas, kita diskusi, orang senang, ya. Sampai kalau kita bilang kalau Anda bahas tentang hal itu, seminggu aja dijabanin sama orang itu, ya. Artinya dia happy, dia senang. Maka ini lebih dalam lagi dari sekedar psikologis. Apakah cool button seseorang? Nah, customer kita mesti tahu. Cool button itu berarti sesuatu yang nyaman, dia enak. Kita diskusi, kita bahas, oh dia begitu menikmati. Kalau kita sudah mengenali seperti itu, berarti intinya adalah bagaimana kita menjaga, merawat sebuah interaksi yang luar biasa dengan customer. Itu bagian penting dalam understanding customer kita. Yes. Oke, kita beri tepuk tangan dong, luar biasa nih ceritanya. Ya. Ada kesempatan untuk bertanya jika di antara penjelasan biar ngobrol-ngobrol, biar lebih iya. interaktif gitu ya. Kalau di antara tadi paparan Pak Antoni masih ada yang sedikit menggelitik, mungkin memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam diri kita yang gelisah setiap waktu nih. Ya. Tapi gelisah itu menandakan satu kebaikan. Betul. Karena orang yang nggak suka gelisah itu dia nggak survive kan? Iya, berarti nggak pengen sudah tahu, berhenti. gitu. Ya. Sudah berhenti dia nggak mau belajar lagi ya. Oke, Persis. jadi untuk yang ada di Gold Gym Indonesia nanti ada kesempatan untuk bertanya dengan Pak Antoni. Dan pemirsa untuk Anda yang ada di rumah, Anda bisa juga bertanya melalui SMS di nomor 0894 kali 788. Tetaplah bersama kami di Anugerah Inspiration.